I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswani Ariswa Saila dengan NIM 202312210069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni analisis manajemen perubahan di PT AM Sampurna Tbk. Selanjutnya yakni profil perusahaan. PT AM Sampurna Tbk, nama yang identik dengan aroma rokok kretek, telah menarikkan sejarah panjang dalam industri tembakau di Indonesia. Dari usaha kecil rumahan hingga menjadi perusahaan raksasa yang mendominasi pasar. Perjalanan Sampurna penuh liku dan penuh warna. PT AM Sampurna adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang menawarkan kompensasi yang kompetitif bagi para karyawannya. Bagi banyak calon karyawan, info gaji di PT AM Sampurna menjadi aspek penting dalam mempertimbangkan peluang kerja di perusahaan ini. Karena gaji yang diberikan mencerminkan tanggung jawab serta kompetisi yang dibutuhkan dalam berbagai posisi. Menapaki jejak langkah sang pendiri, yakni Lim Seng Tee, yang memulai bisnisnya di era kolonial, Sampurna telah menjelma menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus menjejakkan kaki di kancah internasional. Perusahaan ini sendiri yakni memiliki produk di antaranya rokok Amil, Sampurna Kretek, Magnum, dan Marlboro, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yakni analisis manajemen perubahan. Analisis menggunakan model Kurt-Lewin ada 3. Yang pertama yakni unfreeze atau pencairan, menyadari bahwa industri rokok konvensional tidak lagi berkelanjutan dalam jangka panjang. Manajemen secara terbuka mengkomunikasikan visi masa depan bebas asap kepada pemangku kepentingan. Yang kedua yakni change atau pergerakan, meluncurkan produk kategori baru e-commerce, melakukan digitalisasi retail dan restrukturisasi operasional. Yang ketiga yakni refresh atau pembekuan kembali, menjadikan inovasi bebas asap dan efisiensi digital sebagai standar operasional baru SOP dan bagian dari Key Performance Indicator KPI karyawan. Selanjutnya, perubahan di PT AM Sampurna dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni tekanan regulasi cukai dan pajak, persaingan kuat dengan perusahaan rokok nasional dan asing, serta tekanan sosial terhadap produk tembakau. Yang kedua yakni modernisasi besar-besaran di era Putra Sampurna yang menarik perhatian Philip Morris International PMI hingga akhirnya PMI mengakuisisi 95% saham di PT AM Sampurna pada tahun 2005. Akuisisi ini menjadi trigger utama perubahan strategi, struktur, dan budaya organisasi, sehingga Sampurna tidak lagi hanya perusahaan nasional tetapi bagian dari jaringan global PMI. Selanjutnya yakni perubahan strategi dan struktur organisasi. Perubahan strategi. Yang pertama yakni beralih dari konglomerasi, banyak lini usaha menjadi fokus pada bisnis pengelolaan tembakau dan rokok. Yang kedua, mengadopsi strategi destruction terhadap lini usaha yang tidak core, sehingga sumber daya bisa direct ke produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang ketiga yakni memasuki segmen rokok murah, lower end, dan memperluas ke pasar modern, minimarket, supermarket, bukan hanya di toko tradisional. Perubahan struktur organisasi. Yang pertama, mengubah struktur organisasi agar lebih efisien dan terintegrasi vertikal dengan pengelolaan produksi, pemasaran, dan distribusi yang terkoordinasi. Yang kedua, meningkatkan peran public relation dan corporate governance di level struktur sehingga perusahaan lebih teratur dan profesional. Yang ketiga, meskipun pemegang saham mayoritas PMI tidak banyak serombak struktur manajemen operasional sehingga perubahan relatif soft dan tidak terlalu trauma bagi karyawan. Selanjutnya yakni perubahan SDM dan budaya organisasi. Manajemen perubahan di Sampurna sangat terlihat di fungsi SDM dan budaya. Transformasi HR menjadi People and Culture P dan C pada 2018. Divisi HR ditransformasi menjadi People and Culture dengan fokus pada pengembangan talenta, pola kerja yang lebih fleksibel, dan penguatan budaya kerja. P dan C menekankan 3 pilar: persiapan talenta untuk masa depan, pola kerja baru yang lebih kolaboratif,
dan penguatan budaya organisasi yang adaptif. Budaya organisasi Sampurna tetap mempertahankan beberapa nilai lokal, misalnya ketergantungan pada kemitraan dengan mitra pelinting sigaret atau MPS dan jaringan tradisional, tetapi menambahkan standar kerja yang lebih modern dan berbasis kinerja perubahan, tidak menghilangkan warisan keluarga, melainkan menggabungkan dengan sistem korporasi internasional sehingga terjadi hybrid culture. Selanjutnya yakni dampak manajemen perubahan. Dampak positif dari sisi keuangan, setelah restrukturisasi dan akuisisi, penjualan Sampurna naik sekitar 76% di tahun 2005 sampai 2010 dan laba bersaham naik 169% dengan pangsa pasar mencapai 29,8%. Perusahaan menjadi pemimpin pasar di industri tembakau Indonesia dengan struktur organisasi dan sistem tata kelola yang lebih modern. Yang kedua ada dampak sosial dan SDM. Akuisisi tidak menghancurkan perusahaan atau keluarga Sampurna, melainkan membuka babak baru keluarga keluar dari bisnis rokok, sedangkan perusahaan tumbuh lebih besar di bawah PMI. Karyawan dan mitra tidak mengalami PHK besar-besaran, tetapi lebih banyak mengalami upgrade kapasitas melalui pelatihan, pengembangan karir, dan sistem kerja yang lebih modern. Kekuatan dan kelemahan perubahan di PT Sampurna Tbk. Kekuatan perubahan dikelola secara bertahap dan tidak terlalu shock dengan tetap menjaga nilai lokal dan ketergantungan pada jaringan tradisional. Menggabungkan tradisi keluarga dengan sistem korporasi global sehingga perubahan lebih mudah diterima. Kelemahannya yakni perusahaan tetap sangat tergantung pada industri rokok yang berisiko tinggi dari sisi regulasi dan tren anti rokok. Beberapa kritik menyebut bahwa perubahan struktur dan strategi lebih banyak menguntungkan pemegang saham besar PMI daripada kepentingan luas masyarakat, terutama dari aspek sosial kesehatan. Selanjutnya yakni strategi penanganan perubahan di PT HM Sampurna. Yang pertama, bertahap dan terencana. Perubahan dilakukan secara perlahan tanpa perombakan besar dengan tetap mempertahankan manajemen lama dan menambahkan sedikit eksekutif dari Philip Morris International agar transisi lebih stabil. Yang kedua yakni minim stok budaya. Perusahaan mempertahankan budaya kerja lama sambil mengadopsi sistem baru secara bertahap sehingga karyawan tidak mengalami tekanan perubahan yang besar. Yang ketiga yakni fokus pada core bisnis. Sampurna memusatkan bisnis pada industri tembakau dengan mengurangi aktivitas yang tidak strategis sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang keempat yakni penguatan SDM dan budaya. Transformasi HR menjadi people and culture, menekankan pengembangan talenta, pola kerja modern, dan budaya organisasi yang lebih adaptif. Yang kelima yakni menjaga jaringan mitra. Perusahaan tetap mempertahankan mitra seperti MPS dan jaringan distribusi sambil mengintegrasikan digitalisasi untuk menjaga stabilitas bisnis. Selanjutnya yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan, manajemen perubahan di PT HM Sampurna Tbk pasca akuisisi oleh Philip Morris International dilakukan secara bertahap dan terencana tanpa perubahan drastis. Perusahaan tetap mempertahankan budaya dan sistem lama sambil mengintegrasikan elemen baru sehingga mampu meminimalkan resistensi karyawan. Perubahan juga difokuskan pada penguatan bisnis inti dan transformasi budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan daya saing. Kemudian saran, perusahaan perlu terus mengembangkan SDM terutama dalam menghadapi digitalisasi dan regulasi. Selain itu, komunikasi yang terbuka dengan karyawan dan stakeholder harus dijaga agar perubahan berjalan dengan lancar. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.